Omong-omong, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, panitia acara malam ini telah datang menemui istri saya, meminta supaya saya bersedia membawakan sebuah ceramah yang bersifat umum. Nah, kalau saya sudah disuruh ceramah, tentu bagi saya bukan sebuah persoalan. Saya bukan seorang profesor dan tidak punya satupun gelar. Namun, meskipun demikian, selama 30 tahun terakhir ini tidak ada berhentinya saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilmiah. Saya orang berpikir dan pujangga. Sewaktu-waktu saya juga biasa menulis artikel-artikel panjang dalam bentuk ilmiah populer. Seminggu yang lalu saya menulis sebuah artikel yang berjudul jenis-jenis bulu yang tumbuh di tubuh kaum laki-laki. Tidak tahu apa sebabnya, semua anak perempuan istri saya sangat senang membacanya, terutama mengenai bulu yang tumbuh di sekitar dada kaum pria. Dan untuk ceramah malam ini, saya akan membawakan sebuah judul bahaya pada manusia yang disebabkan oleh karena menghisap tembakau. Maaf. Saya sendiri perokok, tetapi istri saya yang menyuruh demikian. Dan karena itu tidak ada pilihan lain. Saya mengharapkan sedapat mungkin hadirin memperhatikan ceramah saya dengan segala kesungguhan hati. Tapi bagi siapa yang takut kalau ceramah saya terlalu syarat dengan istilah-istilah ilmiah, saya anjurkan untuk tidak ikut mendengarkan. Bahkan saya tidak keberatan kalau mereka pulang saja. Tapi saya minta perhatian dari para dokter yang hadir di sini. Anda bisa mengambil banyak manfaat dari ceramah yang akan saya berikan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tembakau selain mengandung racun yang jahat juga dipergunakan di dalam ilmu pengobatan. Misalnya begini, kalau kita menangkap seekor lalat lalu memasukkannya ke dalam cepu, kemungkinan besar binatang ini akan mati karena sarafnya terganggu. Tembakau adalah satu jenis. Maaf, kalau sedang ceramah kadang-kadang mata kiri saya selalu berkedipan. Tapi hadirin tidak usah hiraukan. Itu lantaran senewen dan kekedipan mata ini sudah lama. Sejak tanggal 13 September tahun 1995 di hari istri saya melahirkan anak perempuan yang keempat. Semua anak perempuan saya lahir pada tanggal 13. Tapi mengingat sempitnya waktu, sebaiknya saya tidak usah membelok dari pokok ceramah ini. Mari kita kembali saja. Tapi saya belum menyebutkan kalau istri saya mempunyai sekolah musik dan membuka indekos untuk kaum wanita.
Saya turut mengatur jalannya rumah tangga dengan menjadi pengawas para pembantu. Saya yang membasmi kutu. Saya yang belanja keperluan dapur. Saya juga yang mengajak jalan-jalan anjing kesayangan istri saya. 2 hari yang lalu, saya pergi ke pasar membeli mentega, tepung terigu, gula, dan kelapa parut untuk koki. Berhubung hari itu ada acara membuat kue dadar gulung. Singkatnya, setelah kue dadar gulung jadi, istri saya masuk ke dapur. Mengabarkan bahwa 3 dari murid-muridnya tidak bisa makan dadar gulung lantaran sakit gondongan. Nah, kebetulan ada dadar gulung sisa, pikir saya. Lantas mau diapakan? Pada mulanya istri saya menyuruh disimpan saja di lemari. Tapi kemudian dia berpikir dan setelah mempertimbangkan, sudah, makan saja dadar gulung itu, Begeng. Dia selalu menyebut saya kalau sedang marah. Begeng, cacing, setan alas. Masa tampang seperti saya dibilang setan? Tapi ya begitulah kalau dia sedang marah-marah. Tuan-tuan, 3 buah dadar gulung itu tidak saya punya perlahan-lahan, melainkan saya telan bulat-bulat. Karena saya selalu kelaparan. Kemarin malam saya tidak dikasih makan. Tidak ada gunanya, kata istri saya. Pada pintu, Begeng. Ya, saya sudah melantur lagi. Sudah membelok dari pokok ceramah ini. Mari kita lanjutkan saja. Sekalipun hadirin tentunya lebih senang mendengarkan sebuah cerita roman atau simfoni atau sebuah lagu. Cukup lama telah tertanam benih cinta kepadanya. Aku inginkan kau berterus terang mengungkap isi hatiku. Tugas datang tiba-tiba, harus pergi ke medan bakti untuk membela nusa bangsa. Di mana aku berada, sampaikan padanya. Aduh, sudah tidak kuat lagi. Dulu saya memang suka menyanyi, sayang saja tidak saya lanjutkan sehingga tidak menjadi penyanyi organ tunggal yang sering mendapat saweran. Tuan-tuan, saya kira istri saya belum kesini, belum menjemput saya, jadi saya bisa bicara seenaknya. Saya sekarang sedang memberikan ceramah, kelihatannya riang saja. Padahal jika kalian tahu betapa saya ingin berteriak setinggi langit atau lari ke ujung dunia, pada siapa saya bisa mengadu. Hadirin tentunya bisa bilang, kau kan punya anak perempuan. Tapi anak perempuan itu apa? Saya mengadu kepada mereka, saya menceritakan semua penderitaan hidup. Mereka cekikikan melulu. Istri saya punya 7 orang anak perempuan. Kenapa curhat? Betul, 7 yang sulung Soraya umurnya 32 tahun. Dan yang bungsu sekarang baru 18 tahun. Tuan-tuan, istri saya sangat jarang mengundang orang untuk makan. Semua anak perempuan istri saya belum ada kawin. Belum ada yang kawin. Ini bisa jadi disebabkan karena mereka pemalu, atau bisa juga karena pemuda-pemuda tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat mereka. Tapi ini saya kasih tahu, sebab saya percaya pada kalian.
di hari-hari raya penting, anak perempuan istri saya bisa dijumpai di rumah bibi mereka. Itu Sophia Latansa, nyonya yang menderita penyakit asma dan sukanya memakai gaun putih dengan ordo-ordo hitam seperti nona yang duduk di belakang itu. Di sana makanannya betul. Dan kalau istri saya tidak ikut, kita sambil aku bisa mabuk dari segelas anggur. Dan di saat demikian, aku bisa merasakan bahagia sekaligus sedih yang tidak bisa aku gambarkan pada kalian. Aku teringat lagi masa muda. Dan ada sesuatu yang mendorong aku ingin lari. Kemana? Tidak peduli kemana. Asalkan bisa minggat dari kehidupan hina, marah, dendam ini yang telah menjadikan aku tua bangka bobrok, tua bangka edan, minggat dari spirit goblok yang adatnya jelek serta menjengkelkan. Lari untuk berhenti di suatu tempat yang jauh sekali, untuk berdiri menjulang seperti sebuah pohon, seperti sebuah tiang. Aku tidak mau apa-apa. Saya ini istirahat. Lupakan segala. Saya sudah datang, tuan-tuan. Lalu waktunya apa sih? Saya mohon, tuan-tuan. Kalau istri saya bertanya, tolong jawab bahwa pembicaraan adalah saya. Maksud saya bahwa saya sudah memberikan sama dengan baik. Saya mohon. Istri saya sedang memandang saya. Setelah tadi kita bertitik belok dari pokok sama bahwa tembakau mengandung racun yang jahat, maka kebiasaan merokok hendaknya ditinggal. Dan omong-omong, semoga ceramah saya ada manfaatnya. Sekian Diksi at Simon Liberty. Yo! Yes, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk monolog Anton Cekno. Wah, itu luar biasa. Firework luar biasa ya. Luar biasa. Wow. Oke. Baik ya.